Oke, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita ada satu power lagi ya. Ini satu power yang ini sangat menurut saya sangat cocok untuk miniaturan atau kelas rumahan ya. Ini udah sangat cocok karena ini power ini 4 channel ya. 4 channel dan dari desainnya tuh sangat enak gitu, tipis gitu. Ini kita nanti akan bahas power ini ya. Kita akan bahas ya dulur ya. Oke, ini powernya. Nah, ini kabel colokannya kayak gini. Colokannya udah pakai yang model kayak gini, waterproof. Oke, tapi sebelum kita bahas untuk power ini ya teman-teman ya, jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe dulu, di like dulu videonya, kalau perlu dibagikan, dinyalakan juga loncengnya agar ya kalau saya bikin video baru teman-teman dapat notifikasi gitu. Oke ya dulur ya. Ini adalah power 4 channel. Ini isinya kelas AB ya teman-teman ya. Ini padahal tipis. Ini boxnya pakai box Bonanza BNZ ya. Ini box bikinan Malang teman-teman. Boxnya bikinan Malang, ini bagus ya. Kualitasnya bagus. Boxnya ini enggak saya baut karena nanti kita mau lihat dalamannya seperti apa. Ini 4 channel ya, 1, 2, 3, 4. Untuk boxnya juga sudah dilengkapi untuk tempat-tempat lampunya dan lengkap, ada aktif, protect, sinyal dan klip. Tapi nggak tahu nanti itu benar-benar berfungsi apa enggak, karena ini ya kecuali kalau biasanya untuk box-box kayak gini, ini itu cocoknya untuk kelas D ya, karena kelas D kan tergolong cukup simple, sangat simple powernya gitu. Jadi kalau teman-teman mau box yang kayak gini, nah box yang kayak gini itu cocok untuk kelas D dan dia pakai SMPS. Kalau nggak SMPS ya harus trafonya yang toroid yang modelnya tipis, yang pipih gitu. Harus gimana ya, lebih khusus gitu milihnya. Karena mencari trafo toroid yang model kayak gitu tuh agak-agak susah juga teman-teman ya. Oke, ini kurang lebih untuk di per channelnya ini. Jadi ini 2 channel, 1, 2 channel A dan B, C, D atau 1, 2, 3, 4. 1, 2 ini itu keluarannya di 500 wattan ya teman-teman ya. Ini RMS ya teman-teman. RMS 500 watt. Ini cukup besar untuk kelas miniatur atau rumahan ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang 3, 4 ini kita pakai untuk middle dan high-nya. Jadi ini sekitar 300 RMS watt. Nah, jadi untuk boxnya ini bagus. Ini dilapisi yang warna merah ini sebenarnya lapisan. Dia tambahan teman-teman. Jadi lebih keker di luarnya. Jadi telinganya ini, kupingannya ini lebih bagus. Nah, ini kupingannya lebih bagus, lebih kuat juga. Nah, oke, nanti kita akan buka ya teman. Nah, kita buka dulu. Nah, kita buka dalamnya seperti apa. Nah, ini karena ini isinya kelas AB ya. Ini kelas AB ya teman-teman ya. Kelas AB ini untuk yang 1, 2-nya dia pakai SOCL kayaknya. Oke. SOCL 506 kalau nggak salah. Oke, kita akan bahas ini ya teman-teman. Wow. Ini ya. Bisa dilihat teman-teman untuk perakitannya. Ini perakitannya. Ini yang rakit dari Mas Rosid namanya, kalau nggak salah. Yang rakit Mas Rosid. Ini punyanya Mas Gun. Kok Gun sih? Mas Edi deh. Punyanya Mas Edi ini. Nah, nih kayak gini ya. Bisa dilihat ya perakitannya teman-teman. Oke, untuk dari depannya kita lihat dari depan dulu ya. Ini jelas dia ada potensio 1, 2, 3, 4. Di tengah ada tombol power. Di setiap potensionya dikasih lampu indikator ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian belakang kayak gini dulur. Nah, ada input 1, 2, 3, 4. Outputnya juga 1, 2, 3, 4. Oh, kebagian dari sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada fuse-nya juga. Nah, tapi di sini nggak ada tempat untuk mono atau paralel inputnya ya teman-teman ya, langsung gitu aja dia. Oke, sekarang untuk kipasnya dia pakai 5 biji kipas. 1, 2, di tengah ada 1,
terus di bagian ini. Jadi kipasnya ini dia in dan out teman-teman. Jadi yang depan ini in, jadi dia menghisap dari depan, dia dibuang ke belakang kayak gitu. Nah, terus kipas yang tengah ini untuk apa ya? Kipas yang tengah ini kayaknya untuk ngendinginin ini pendingin MOSFET ya, MOSFET dan dioda fastnya, dioda fast untuk SMPS-nya. Jadi untuk ini, untuk power ini tuh dia pakai dua PSU. Yang satu dia pakai SMPS, yang satu dia pakai konvensional, pakai trafo dan pakai elko dioda kayak gitu, biasalah teman-teman ya. Oke, kemudian untuk yang ini ya, kita bahas untuk yang channel 12. Nih, channel 12 yang ini ya, yang besar ya teman-teman, yang jadi channel 12 dia mereka ini kayaknya masing-masing bener ya. Oh ya, dia pakai 506, SOCL 506. Cuma dia menggunakan transistor yang beda teman-teman ya. Satunya menggunakan Sanken tip serinya 5DY 5 set. Kemudian yang satunya dia pakai ini ya, Toshiba 5200 dan pasangannya berapa ya Toshiba ya? Pokoknya itulah Toshiba lah. Dia pakai 6 set. Yang Toshiba 6 set, yang Sanken 5 set. Kemudian untuk air kapurnya berbeda teman-teman ya. Ini untuk air kapur yang Toshiba dia pakai 5 watt 5 ohm. Sedangkan untuk yang Sanken dia pakai 5 watt 0,22 ohm. Ya bener. Kalau ini yang Sanken yang Toshiba 5 watt 0,5 ohm, yang ini 5 watt 0,22 ohm. Nah, jadi ini walaupun mau menggunakan driver yang sama teman-teman ya, ini drivernya sama, cuma nanti karakternya akan sedikit lebih berbeda. Yang ini saya untuk pengalaman saya ya, untuk yang pakai air kapur ini, yang air kapur semakin kecil hambatannya, maka dia akan semakin lebih ngesap ya teman-teman ya. Kalau sepengalaman saya, nggak tahu lah itu telinga saya itu bener apa enggak. Oke, dan untuk yang ini, untuk dua power ini ya, dua rangkaian ini, dia tuh disuplai dari tegangannya dari SMPS. Jadi SMPS nih hanya menyuplai yang ini ya teman-teman, yang ini. Nah, ini kabelnya kelihatan. Nah, ini outnya. Ini 60 volt DC ya teman-teman ya. 65 volt. 65 volt DC untuk keluaran SMPS-nya. SMPS-nya ini cukup kuat. Ini SMPS HB. Belum full bridge ya, masih half bridge. Ini bikinan dari Mas Yunus kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah bikinan dari Mas Yunus. Handmade ini PCB-nya aja masih kayak gini ya dulur ya. Masih PCB bikinan sendiri, nggak dari pabrik. Dan pengetesan untuk SMPS ini dulu kalau nggak salah itu sampai 20 ampere. 20 ampere CT65 seingat saya. Untuk karakternya yang channel 1, channel 2. Ini channel 1 ini lebih ngesap karena dia pakai ini ya, karena dia pakai 0,22 ohm. Sedangkan yang satunya ini lebih ke lebih ke low ya teman-teman ya, karena dia pakai 0,5 ohm. Itu sepengalaman saya aja. Kalau salah mohon dikoreksi, ditulis di kolom komentar gitu aja. Nggak usah di ini ya dulur ya, nggak usah di permasalahkan gitu. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Yang jelas sepengetahuan saya, sepengalaman saya ya, kalau teman-teman pengen ini ya, kalau teman-teman pengen istilahnya pengen merakit sebuah power amplifier kelas AB, nah kelas AB, kalau ingin untuk sub teman-teman pakai aja untuk yang 5 watt 0,22 ohm. Cuma ya memang kalau 0,22 ohm itu biasanya akan lebih panas untuk transistornya. Nah ini akan lebih agak adem yang 0,5 ohm ya teman-teman ya. Cuma untuk karakter subnya itu lebih keluar atau lebih enak yang di 0,22 ohm. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas yang satunya. Nah ini yang channel 34, ini channel 3, ini channel 4. Nah, yang 3 channel 4. 3 channel 4. Nah, untuk channel 3 channel 4 ini PSU-nya dia pakai ini, 2 trafo yang di paralel. Yang di paralel ini dia pakai 5 ampere ya, 5 ampere CT32. Nah, jadi untuk
Jadi ini mungkin karena penyesuaian box saja ya, antara penyesuaian box atau ya karena budgetnya yang nggak ada waktu itu, saya juga nggak tahu. Intinya ini dia pakai 5 ampere, CT-nya 32. Nah, dan di paralel. Kalau di paralel ini berarti ini ya teman-teman ya. Kalau pemasangan secara paralel seperti ini, maka yang bertambah itu adalah ampernya. Jadi kalau 5 ampere 2 kayak gini, ini berarti 10 ampere CT32. Nah, kalau misalnya di seri, jadi 5 ampere CT-nya jadi 2 kali lipatnya, jadi 64. Nah, keluar dari trafo ini tetap sama 32 kalau di paralel. Jadi mungkin setelah diselarahkan sama dioda dan distabilkan dengan ini, distabilkan dengan elko, maka dia akan menjadi 45 volt DC biasanya. Nah, sekitar segitulah, sekitar 45, 3, 44, 45 segitu. Nah, untuk drivernya ini dia pakai driver 3 tingkat. Ini jadul, ini driver jadul. Driver 3 tingkat jadul. Ini juga pakai semacam SOCL. Nah, untuk yang channel 3 yang ini itu keluarannya di sini terteranya sih 750 watt. Untuk yang sini 400 watt, tapi ya nggak sampai segitulah. Ini cuma tulis-tulisan aja kalau menurut saya. Yang jelas ini masing-masing pakai 2 transistor final. Yang ini pakai Sanken, yang channel 3 pakai Sanken 2 set, yang channel 4 ini juga pakai Toshiba, pakai Toshiba 2 set juga. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Untuk kipasnya ada 5 in out, sama di tengah ada 1. Ini bagus sekali. Untuk elko-nya ini nggak sama semua. Ini pakai elko setengah abal-abal Winner dengan merek Winner 50 volt 10.000 mikro. Ini ada PSU untuk kipas yang di tengah. Ini PSU kecil, PSU 12 volt untuk yang kipas di tengah. Ini diambilkan dari sini nih, dulur ya. Ini perakitannya sangat, sebenarnya masih gimana ya, untuk tempat yang segini dan melihat komponennya itu sebenarnya bagus loh. Menurut saya bagus gitu. Kalau menurut teman-teman nggak bagus ya monggo silakan. Tapi jangan dihujat, tulis aja di kolom komentar gitu. Menurut saya bagus. Kemudian tapi mungkin ya karena tempatnya juga dan isinya termasuk banyak, karena 4 channel, sangat praktis, sangat ringkas. Ini nggak ada rangkaian protek. Ya, nggak ada rangkaian proteknya. Jadi proteknya ini nggak ada teman-teman ya. Nggak ada proteknya. Jadi untuk protek ini nggak akan berfungsi di sini. Ini masih sangat konvensional. Kalau untuk softarnya, untuk yang besar ini rangkaian SMPS ini kan udah dilengkapi dengan softar sendiri. Kalau untuk yang ini nggak ada. Kan cuma kecil, nggak perlu softar sebenarnya. Ini listrik 450 watt juga pasti mampu ini. Jadi kayak gitu ya dulur ya. Ini bagus ini menurut saya nih. Pokoknya power yang model-model kayak gini cocok sekali untuk rumahan karena dia sangat ringkas, cuma 1 kotak gitu, cuma 1 barang, dan sudah bisa menghandle dari mulai sub, low, mid, dan high. Cocok sekali. Makanya ini untuk yang punya ini dari Mas Edi nih, dia pakai channel 1 untuk sub, ini untuk low. Bisa juga ini, terserah dua-duanya sih, cuma lebih menurut saya lebih akan lebih ngesup yang ini yang channel 1 karena dia pakai R kapur 0,22 ohm. Kemudian ini ya channel 1 sub, channel 2 low, channel 3 dia pakai untuk mid low. Nah, untuk yang channel terakhir channel 4 dia pakai mid high gitu. Ini bagus ini. Jadi tampilannya kayak gini teman-teman ya. Dan sebenarnya ini pembuatannya rapi loh, pengabelannya. Rapi loh ini loh. Menurut saya ya. Melihat barangnya kayak gini, ini termasuk rapi nih. Nah, bisa dilihat. Oke teman-teman ya, ditunggu aja untuk cek soundnya. Nanti kita akan tetap cek sound setelah ini ya. Karena videonya kepanjangan, kita akan cek sound di video selanjutnya. Jadi tunggu aja untuk video selanjutnya. Jangan lupa di klik like dan subscribe juga untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa di share juga di seluruh sosial media teman-teman. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.